Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Tirta Wijaya Bong dengan NIM 2802442644 dari kelas LF21. Di sini saya akan membuat video tentang Natural Language Processing atau NLP untuk matkul AI. Apa itu Natural Language Processing atau NLP? NLP atau Natural Language Processing adalah cabang ilmu kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan mesin memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari itu asisten virtual seperti Siri ataupun Google Assistant. Selain itu ada juga aplikasi penerjemah bahasa kayak Google Translate. Selanjutnya, mengapa Natural Language Processing itu penting? Karena itu membantu mesin berinteraksi dengan manusia secara lebih alami dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya, bagaimana NLP bekerja? Di sini ada tahapan pemrosesan bahasa alami. Tahapan pemrosesan bahasa alami ada 7. Yang pertama, tokenisasi. Yang kedua, stemming atau lematisasi. Yang ketiga, part of speech tagging. Yang keempat, ada name entity recognition atau NER. Yang kelima, ada parsing. Yang keenam, ada semantic. Yang ketujuh, ada text generation. Oke, yang pertama, tokenisasi. Itu memecah teks menjadi kata atau frasa atau token disebutnya. Yang kedua ada stemming dan lematisasi. Stemming dan lematisasi mengurangi kata ke bentuk dasarnya. Contoh, berlari. Ubah ke bentuk kayak lari, dari berlari menjadi lari. Terus selanjutnya nomor 3, part of speech tagging. Mengidentifikasi peran kata dalam kalimat, kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Yang keempat, name entity recognition atau NER. Itu adalah mengenali entitas seperti nama orang, lokasi, ataupun tanggal. Selanjutnya nomor 5 itu ada parsing. Parsing adalah menganalisis struktur gramatikal kalimat. Selanjutnya keenam ada semantic analysis. Semantic analysis adalah memahami makna di balik teks. Selanjutnya yang terakhir ada text generation. Text generation untuk menghasilkan teks berdasarkan pemahaman mesin. Contoh proses NLP. Inputnya, saya ingin memesan pizza besar. Outputnya, mesin memahami intent, memesan pizza dan entitas pizza besar. Selanjutnya, teknik dan model Natural Language Processing. Di teknik ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Yang di pendekatan tradisional ada 2. Yang pertama rule based system dan statistic method. Rules based system menggunakan aturan bahasa yang telah ditentukan. Statistical method menggunakan data untuk memprediksi pola bahasa. Selanjutnya pendekatan modern. Pendekatan modern ada machine learning, deep learning, pre-train model. Ada 3 berarti. Yang pertama machine learning. Machine learning model seperti SVM
random forest. Yang kedua, deep learning, model seperti RNN, LSTM, dan transformer. Yang ketiga, pre-trained models seperti GPT, BERT atau BERT, dan lainnya yang telah dilatih dengan data yang lebih besar. GPT menghasilkan teks seperti manusia. BERT atau BERT memahami dalam pencarian dan terjemahan. Selanjutnya, aplikasi Natural Language Processing atau NLP dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada chatbot dan virtual assistant, itu untuk membantu pelanggan secara otomatis. Aplikasi terjemahan bahasa, menerjemahkan teks antar bahasa secara instan atau cepat. Analisis sentimen, menganalisis opini publik di media sosial. Selanjutnya, summarization, merangkum dokumen panjang menjadi poin-poin penting. Selanjutnya, speech recognition, mengubah suara menjadi teks, contohnya Google Voice Typing. Selanjutnya ada tantangan dalam Natural Language Processing atau NLP. Di sini ada 4. Yang pertama, ambiguitas bahasa, kata atau kalimat yang memiliki banyak makna. Yang kedua, ada perbedaan bahasa dan budaya. Natural Language Processing harus beradaptasi dengan berbagai bahasa dan konteks budaya. Yang ketiga, data yang tidak seimbang. Kurangnya data untuk bahasa minoritas, etika, dan privasi. Penggunaan dan teks yang sensitif. Selanjutnya, ada masa depan NLP. Itu ada perkembangan model yang lebih canggih, model generatif seperti GPT-4 dan seterusnya. Selanjutnya ada integrasi dengan teknologi lain, natural language processing dengan computer vision, misalnya memahami gambar dan teks secara bersamaan. Selanjutnya ada personalisasi, sistem NLP yang lebih adaptif dan preferensi individu. Selanjutnya ada kesimpulan dan call to action. Ringkasan, natural language processing adalah teknologi yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan mesin. Selanjutnya ada ajakan untuk belajar lebih lanjut. Jika Anda tertarik mempelajari natural language processing, cobalah eksplorasi tools seperti Python, NLTK, atau TensorFlow. Selanjutnya tutup dengan pertanyaan. Aplikasi Natural Language Processing apa yang paling sering Anda gunakan sehari-hari? Bagikan di komentar. Itu adalah contoh dari tutup dengan pertanyaan. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.